Selamat sore. Jadi di sini saya Noval Awari Cafe dan Rini Anissa akan mempresentasikan exploratory data analysis pada dataset kebiasaan belajar dan performa akademik siswa. Nah, eksplorasi ini itu penting untuk menggali hubungan dan pola yang tidak langsung terlihat dalam dataset, serta mengidentifikasi pola hubungan antar variabel dan insight yang bisa diterapkan untuk strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, jadi fokus pada analisis ini yaitu untuk mencari fokus kebiasaan belajar siswa, performa akademik, dan faktor lainnya yang mungkin berpengaruh. Tools dan library yang digunakan yaitu Pandas untuk manipulasi data, NumPy operasi matematika numerik efisien, Matplotlib dan Seaborn, serta Plotly itu untuk visualisasi, Misingo untuk deteksi data kosong secara cepat, Sweetviz dan Pandas Profiling laporan eksplorasi otomatis, yang terakhir Skype dan Statement Models untuk analisis statistik dan uji korelasi. Nah, deskripsi dataset dan statistik awal itu terdapat 1.000 mahasiswa dengan 16 kolom. Nah, pada kolom parental education level itu terdapat 91 missing value. Untuk statistik dasar itu menggunakan mean, median, standar deviasi untuk variabel utamanya. Nah, penanganan missing value-nya itu pada kolom parental education model itu akan dilakukan penanganan menggunakan VILNA. Nah, jadi si kolom parental education level yang baru akan digantikan dengan kolom parental education level yang missing value-nya itu udah ditangani dengan menggunakan VILNA. Nah, di sini sebelumnya itu ada 91 missing value pada data parental education level, dan sesudahnya itu tidak terdapat missing value dari 16 kolom. Nah, untuk deteksi outlier pada ujian ini cuma terdapat satu outlier. Nah, di sini mencari outlier itu dengan menggunakan metode Z-score. Karena outliernya cuma satu, nah jadi itu dipertahankan karena tidak mengganggu hasil analisis secara keseluruhan. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada hari ini untuk dijelaskan. Baik, di sini kami melakukan visualisasi. Yang pertama itu distribusi data numerik. Kami menemui beberapa data numerik. Yang pertama itu jam belajar, yang dimana kebanyakan siswa ini menghabiskan 2-4 jam belajar. Lalu untuk nilai ujian, sebagian besar siswa memperoleh nilai ujian itu antara 60 hingga 80. Untuk umur, sebagian besar siswa berusia antara 17 hingga 24 tahun. Lalu jam sosial media itu banyak siswa menggunakan sosial media antara 2-4 jam setiap hari. Lalu jam Netflix itu kebanyakan siswa menonton Netflix selama 1-3 jam per hari. Lalu untuk jam tidur itu sebagian besar siswa tidur antara 6-8 jam setiap harinya. Nah, di sini kita menggunakan visualisasi, kami bisa melihat pola dan hubungan antara berbagai faktor ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, maaf. Oke, untuk variabel kategorikal, kami juga menganalisis variabel kategorikal lainnya seperti distribusi kualitas diet siswa, yang dimana mayoritas siswa ini memiliki pola makna yang fair atau good. Lalu untuk distribusi tingkat pendidikan orang tua, sebagian besar itu orang tua siswa itu berpendidikan high school. Lalu untuk kualitas internet, sebagian besar siswa memiliki akses internet yang good. Lalu untuk ekstrakurikuler, siswa itu lebih banyak siswa yang tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dibandingkan yang aktif. Slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat visualisasi interaktif menggunakan bubble plot.
Untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, kami membuat bubble plot yang interaktif. Nah, pada grafik ini ukuran dan warna gelembung itu menggambarkan tingkat kehadiran siswa. Dengan grafik ini kami bisa lebih jelas melihat bagaimana kehadiran memengaruhi jam belajar dan nilai ujian siswa. Selain itu, selanjutnya terdapat hopper informal jenis kelamin dan jam tidur. Nah, di sini kami juga melakukan visualisasi korelasi antar variabel numerik. Kami menganalisis hubungan antar variabel numerik menggunakan heat map, yang dimana kami menemukan bahwa jam belajar memiliki korelasi 0,83 dengan nilai ujian, yang berarti ini semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, semakin tinggi kemungkinan nilai ujian yang didapatkan siswa. Ini menunjukkan bahwa jam belajar adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap performa akademik siswa. Selanjutnya, nah, kami melakukan juga untuk uji statistik korelasi persen, yang dimana terdapat korelasi 0,83, lalu hasil ini signifikan secara statistik, menunjukkan hubungan positif yang berarti antara jam belajar dan nilai ujian. Selanjutnya, nah, dari analisis ini kami menemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama itu kehadiran siswa sangat berpengaruh pada nilai ujian. Faktor lain seperti kualitas tidur, kesehatan mental, dan ekstrakurikuler. Lalu kami karena sudah melakukan dataset sudah bersih dari missing value setelah imputasi, sehingga analisis selanjutnya itu lebih valid. Lalu untuk rekomendasinya itu meningkatkan jam belajar yang teratur dan kehadiran siswa serta memperhatikan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Baik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.